dokternya bilang tergantung Bu, mungkin ada yang ya harus di kursi roda sampai besar. Nah, itu yang ketakutan saya kan. Ya itu selama di situ cuma bisa nahan nangis. Pas perjalanan pulang sepanjang jalan cuma nangis. Lihat Kayla sekarang, apalagi dapat saya pernah dapat japri dari gurunya kelas 4, bilang Kayla membawa suasana jadi hidup di sekolah katanya. Yang selama ini hening. Welcome to Sit In Podcast. Saya Fasinaga yang akan memandu episode kali ini. Dan saat ini sudah bersama-sama dengan kita ada Bro Emen dan juga Sis Meli yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka untuk membesarkan seorang anak dengan kebutuhan khusus atau special needs. Selamat datang Bro Emen, Sis Meli. Selamat datang. Thank you ya sudah hadir ya. Dan kabarnya hari ini kita akan membicarakan bagaimana, wah ini sebuah kisah perjalanan hidup juga ya, perjuangan untuk membesarkan seorang putri ya. Yep. Ya, yang seorang anak dengan kebutuhan khusus atau special needs. Kalau ditanya nih, pasti perjalanannya udah panjang ya, perjuangannya nih. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalau hari ini sih hanya bisa memuji Tuhan aja sih. Amin. Itu yang kami bisa rasakan ya. Perjalanan yang panjang ya. Sekarang sih udah umur 15 tahun. Wow. Ya, udah 15 tahun. Tapi bersyukurnya sampai hari ini perjalanan yang kita bisa rasakan itu hanya bisa memuji Tuhan aja. Wah, ini kayaknya udah nggak ada word-word yang bisa mewakili ya. Betul. Karena kalau dilihat dari awal sih, waduh itu perasaan yang berkecamuk banget ya. Maksudnya kompleks banget kalau dilihat dari kalau kita awal-awalnya. Tapi kalau yang dilihat dari sekarang itu, ya itu cuman aja bisa memuji Tuhan aja. Karena kalau bukan Tuhan yang mampukan atau kalau Tuhan nggak menyertai sampai sekarang, kami nggak bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Gitu. Saya nggak tahu istri saya. Ya kalau awal-awal pasti ada ketakutan lah ya. Mikir ke depannya, aduh anakku Down syndrome ntar gimana gedenya, mikir ntar dia bisa nggak mandiri, bisa sekolah nggak banyak sih ya. Tapi kalau hari ini ya, saya lihat perkembangan dia hari ini ya saya hanya bisa memuji Tuhan benar. Kalau tanpa Tuhan terus terang ya saya sebagai seorang ibu yang melahirkan pasti kan merasa aduh kayak nggak bisa terima ya. Tapi karena Tuhan yang menguatkan, yang mampukan ya enjoy sampai sekarang untuk kayak lihat Kayla, pokoknya ya saya hanya bisa memuji Tuhan sih, itu karena Tuhan sih semuanya, bukan karena kita sih sebenarnya. Karena Tuhan yang mampukan dan kuatkan kita berdua. Aku lihat kalian aja tuh hatiku tuh berbunga-bunga loh. Bisa merasakan bagaimana perjalanan ini tuh selalu ada Tuhan. Betul. Itu yang menyertai, selalu ada Tuhan. Ya. Jadi titik ini bersyukur. Kalau hari ini penuh dengan rasa syukur ya. Kondisi Kayla sendiri seperti apa? Mungkin memang dibandingkan gitu ya. Seperti apa kondisi Kayla saat ini? Kalau saat ini sih perkembangannya sangat signifikan ya. Maksudnya kalau saya dulu awal itu merasa ya ini pasti di kursi roda lah. Karena saya taunya begitu. Karena pas awal itu waktu kita tahu itu karena tonus otot yang ke bawah ini lemah. Jadi dia nggak bisa gerak. Itu yang pemikiran dalam saya awal. Dalam bayangan tuh udah, betul. Wah ini akan. Saya pasti udah di kursi roda. Selalu itu di kursi yang, roda gitu ya. Yang membuat saya tertegun ya dan membuat saya kompleks dan bertanya sama Tuhan kenapa? Kenapa keluarga kami? Kenapa kami? Karena posisi kami saat itu ya itu sangat sebenarnya nggak bisa melakukan banyak hal karena kondisi keuangan kami, kondisi pekerjaan kami saat ini sangat tidak memungkinkan lah untuk kami boleh membesarkan anak seperti itu. Itu yang buat kami merasa, waduh, saya harus gimana gitu.
itu banyak penolakan, banyak merasa aduh apa yang harus dilakukan, itu yang banyak pertanyaan lah. Dari sana saya bisa melihat bahwa kalau melihat sekarang itu sangat, makanya saya tadi bilang itu hanya bisa memuji Tuhan, itu yang saya bisa Jadi kalau dulu merasakan. tuh karena secara fisik ya dibilang ototnya lemah, udah kebayang bakal harus dengan kursi roda. Tapi hari ini bisa berjingkrak, itu yang bisa memuji Tuhan, itu bisa tuh lari, yang bisa lompat proses normal seperti Iya, anak-anak betul. lainnya. Iya. Mungkin ini pertanyaan untuk Sis Melia, walaupun Ya. sama juga sih bro. Memang awalnya itu bagaimana? Mungkin bisa dibilang bagaimana waktu kalian tahu untuk pertama kali atau waktu kondisi dalam kandungan seperti apa sampai akhirnya kalian tahu bahwa oh ternyata Kayla adalah seorang anak special needs. Kalau awal ya waktu hamil sih seperti biasa lah ya, seperti lah hamil anak pertama gitu. Kita juga ke dokter kan, ke dokter kandungan cek gitu. Nah, pas lahiran emang kita ya kayak tadi suami bilang keadaan finansial yang tidak mendukung, jadi kita lahirannya di bidan. Nah itu selama 8 bulan emang sih saya udah maksudnya apa ya, notice kok anak saya beda sama anak-anak yang lain gitu. Pas kalau di ke gereja lihat di ruangan baby kok si Kayla tuh lebih banyak diem, nggak seaktif anak-anak yang lain. Sampai saya ya di komunitas kan ada satu sister, saya ngobrol lah, dia akhirnya bilang coba ke dokter anak. Nah dari dokter anak tuh akhirnya ya dia bilang Kayla didiagnosa Down syndrome. Ya saat itu sebagai seorang ibu pasti down banget ya, merasa ya ada kecewa, ada marah. Tapi kalau lihat sekarang Kayla ya apa ya itu saya banyak bersyukur lah, walaupun banyak ya kita meneteskan air mata ibaratnya ya. Karena waktu awal-awal tuh bukan hal yang gampang untuk saya pribadi, karena pasti takut ada penolakan pasti dari kedua keluarga, saling menyalahkan pasti ada. Ya banyaklah ketakutan, tapi saya bersyukur di komunitas ini banyak yang support ya, yang beri semangat, yang bukan menghakimi, bukan menanya kenapa kok Kayla bisa Down syndrome, kok ini kok kamu nggak tahu, masa kamu waktu cek kandungan nggak tahu. Tapi saya bersyukur di komunitas ini yang beri saya kekuatan ya, maksudnya ya kita pikirkan ke depannya gimana nih ke dokter mau periksa apa gitu. Ya. Itu aja sih. Jadi disupport ya. Ya disupport. Jadi sebenarnya selama masa kandungan tidak ada hal yang aneh gitu ya, atau semua seperti normal, biasa aja. Tapi kemudian waktu lahir berarti mungkin juga belum kepikiran atau melihat apapun gitu ya? Belum. Dari proses kandungan pun kan kita tetap kayak USG tetap, kan nggak ketahuan kan. Dan walaupun udah ketahuan kan nggak mungkin juga kita mau apa tindakan apa. Kalau yang belum mengerti ya, kebetulan kan kita udah mengenal istilahnya Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu ya buat kita. Makanya kalau kita udah tahu pun ya masa kita mau abaikan kan, itu istilahnya. Tapi kita bersyukurnya melihat bahwa proses itu dalam kita menjalaninya kita baru mengerti dan memahami bahwa ini semua segala sesuatunya kan dari Tuhan. Nah, jadi kalau tadi aku dengar ya, baru mulai notice itu sekitar 8 bulan. Gitu ya. Karena sepertinya tumbuh kembangnya tidak sama dengan anak-anak lain di baby room. Betul. Waktu itu prosesnya seperti apa? Mungkin mulai ke dokter atau mulai cari tahu. Betul. Kalau awalnya sih karena yang pertama itu sebenarnya udah kita tahu ya, karena nggak seperti yang kan kita ada anak pertama juga. Nggak seperti proses perkembangan anak yang sebiasanya. Tapi waktu itu kan kita melihat loh kok anak ini belum bisa tengkurap. Karena kalau waktu lahir itu tadi tetap kalau itu kan nangis, tetap nangis. Maksudnya nggak ada masalah kayak gitu. Ya. Betul, kayak normal biasa. Tapi kalau untuk perjalanan itu yang kita tumbuh kembang dia itu jadi berbeda. Nah kalau waktu di awal sekitar 8 bulan itu waktu kita ke dokter anak itu karena untuk pastiin bahwa ini anak kok berkenapa gitu. Akhirnya secara itu sih dokternya
karena dia mungkin udah capek dokternya memvonis dan membuat kita gimana gitu ya, anakmu Down syndrome gitu. Ini akhirnya istri saya nggak tahu ya, dia langsung telepon saya, atau saya karena saya nggak tahu, mungkin dengan kondisi nangis dan saya juga posisi saya kerja di kantor ya saat itu udah kayak gimana gitu, udah ngeblank ya. Nah, apa ini? Tapi saya bersyukurnya saya bisa melihat bahwa itu adalah satu momen yang betul-betul melihat kembali, yaitu yang tadi saya bersyukur bahwa kita berada dalam komunitas yang baik dan kita banyak disupport gitu, dan kita bisa melihat akhirnya saya bisa mencari tahu sendiri lah, mencari tahu tentang anak Down syndrome itu sendiri ya. Jadi pasti shock ya waktu Shock. pertama kali. Yang pertama kali dengar Saya Miss Melly ya. sendiri. Waktu itu sendiri ya. Sendiri. Iya. Pasti ingat perasaannya seperti apa waktu itu. Walaupun saya percaya nih itu kan sebuah perjalanan ya. Iya. Mungkin udah ada feeling, firasat ya memang ini beda. Tapi Iya. begitu kata itu pertama kali gitu ya dicetuskan dokter. Gimana rasanya tuh Sis Melly? Saya hanya cuma waktu itu langsung tanya dokter, dok ini anak ntar pertumbuhannya gimana? Pertumbuhannya gimana? Ya? Dokternya bilang tergantung Bu, mungkin ada yang ya harus di kursi roda sampai besar. Nah, itu yang ketakutan saya kan. Ya itu selama di situ cuma bisa nahan nangis. Pas perjalanan pulang sepanjang jalan cuma nangis, di rumah pun nangis sampai telepon, ya maksudnya telepon dia, telepon sister yang lain juga, teman yang lain, ya sembari sampai nangis juga karena udah kayaknya bingung mau ngomong ke siapa gitu. Kalau ngomong ke keluarga kan takut ya itu katanya apa penolakan itu kan, tapi ya itulah Seperti kenal lah ya keluarga ya, mungkin tidak semua punya pengetahuan yang sama ya seperti apa untuk anak-anak special needs ini benar. gitu. Jadi wah butuh telepon duluan, cari duluan orang-orang yang kira-kira bisa bantu, mendukung dulu nih ya, kasih semangat dulu gitu ya. Kalau saya sendiri sih waktu pas tahu itu saya langsung search ya itu di Google tentang anak Down syndrome, tentang gimana apa proses untuk kayak apa yang harus kita lakukan itu, mencari tahu lah apa ini. Dan memang kesedihan atau banyak yang tadi perasaan kita yang kami rasakan ya, terutama saya pribadi sebagai suami, sebagai ayah ya, saya terkecilnya yang nanggung beban berat itu ya saya sendiri, dan saya mengusahakan diri saya pribadi itu untuk menjadi kuat, untuk saya membuat jangan sampai menjadi apa tuh suasananya malah tambah ini malah down gitu ya. Karena saya udah tahu kan istilahnya saya waktu telepon itu kan udah mulai nangis tuh, dan akhirnya saya juga memang saya nggak mau menunjukkan sebenarnya. Dan kalau dilihat pada saat saya itu saya nggak mau menunjukkan pada dia karena tapi dalam hatinya tiap hari sebenarnya nangis. Saya tiap hari sebenarnya nangis di jalan. Makanya kalau dia ada saya nggak mau tunjukkan. Saya berusaha untuk senyum, karena harus ada yang kuat. Kalau enggak dua-duanya ambruk. Saya merasa itu yang membuat saya. Jadi menguatkan diri sendiri dan juga menguatkan istri, menguatkan anak juga gitu ya. Betul. Saat itu kan aku dengar kalian juga share dengan teman-teman dalam komunitas yang bisa bantu gitu ya, dapat kekuatan gitu ya. Tapi ada nggak perasaan seperti menyalahkan Tuhan gitu? Tuhan, why me? Tadi sempat tuh ya. Kenapa saya? Kenapa keluarga saya? Kenapa anak saya? Gitu. Ada sih. Saya secara pribadi adalah marah, kecewa. Karena kan dalam situasi yang finansial itu, keadaan itu yang buat saya marah sama Tuhan, kenapa harus kami Tuhan? Kan Tuhan tahu finansial kami maksudnya ibaratnya ya Tuhan lebih tahu lah gitu kan. Dan kenapa nggak yang lebih mapan? Saya sempat berpikiran begitu. Kenapa? Karena tahu ya untuk anak dengan kebutuhan khusus tidak murah. Biayanya nggak mudah. Kenapa nggak buat untuk keluarga yang lebih mapan dari saya, yang mampu untuk misalnya berobat sekolah kan gitu. Saya sempat itu kecewa, sempat marah, sempat ya kritikal lah, sempat sampai dan pikir udahlah saya nggak mau ke gereja gitu. Karena merasa Tuhan saya udah ya saya nggak apa-apa dalam keadaan finansial begini, tapi kenapa saya harus mempunyai anak yang
special need gini itu pasti ada terus terang. Butuh berapa lama sampai Sis Meli ya pada akhirnya belajar menerima ya keadaan ini? Ya kurang lebih 4 bulannya itu juga bukan karena saya ya, karena ya itu orang-orang di komunitas yang menguatkan ya, yang terus menguatkan saya, yang terus beri penghiburan, dikasih misalnya ya penghiburannya melalui ayat Alkitab lah, ini mereka kasih itu yang berikan kekuatan, dan juga suami ya yang support, yang maksudnya tidak menyalahkan juga, kita maksudnya tidak saling menyalahkan. Mungkin itu dari jadi keluarga kekuatan kamu, ya. ini mungkin kan kata orang bilang keturunan lah apa kan, gen gitu. Nggak ada saling menyalahkan, itu sih saya ya bersyukur itu sih, terutama ya komunitas yang tidak menghakimi, misalnya enggak menjudge kalian, wah kok bisa sih punya anak begini, dari enggak, itu yang buat saya kuat, akhirnya saya berdamai dengan diri sendiri, mau bisa menerima Kayla, oke Tuhan saya menerima Kayla apa adanya gitu. Jadi butuh kurang lebih 4 4 bulan, iya. tapi memang ada begitu banyak orang yang dukung ya, Iya. dan tidak menyalahkan, itu jadi satu kekuatan ya buat Sis Meli, Betul. terutama pasangan Betul, pastinya ya. iya. Mungkin juga ada banyak hal yang orang bisa semangatin bahwa ada banyak kok kondisi dan bisa. Betul, yang ada yang Gitu lebih ya. parah, kadang di TV kan ada acara yang tentang kesehatan, tentang itu juga kayak beri saya kekuatan juga, Down syndrome kekurangannya ini, ada lebih parah lagi, itu kan dulu kita belum tahu kan, kayak Ada cerebral kekurangan, palsy. ada kelebihannya juga. Iya betul, itu yang menjadi kekuatan. Kalau Bro Emen gimana pengalamannya waktu itu dengan Tuhan ya, ketika mengalami ini? Kalau saya sendiri sih beda ya, maksudnya kalau posisi saya kan sebagai suami ya, dan waktu mencari tahu itu saya butuhnya sih sebenarnya nggak begitu lama ya, paling 1 bulan lah titik awal saya untuk bisa menerima. Dan karena kebetulan kan kita ada di komunitas juga ya, jadi dia udah mengenal Tuhan lah istilahnya, dan saya bersyukur pada saat itu saya ada bercerita tentang di Yohanes 9 itu ya, yang berkata bahwa waktu murid-muridnya bertanya kepada Yesus yang tentang orang buta yang sejak lahirnya, dan dia bilang siapakah yang berdosa, apakah orang tua mereka gitu. Itu, dan akhirnya Yesus berkata bukan dari orang tua mereka, tapi biarlah pekerjaan Tuhan nyata itu dalam kehidupan. Makanya waktu saya membaca ayat itu ya, saya melihat wow, berarti oke lah Tuhan, karena Engkau titipkan buat kami anak yang spesial ini, dan biarlah Engkau mampukan saya pribadi. Kenapa? Kalau Engkau tadi berfirman seperti itu, bahwa biar pekerjaan Engkau nyata dalam diri anak yang Kau titipkan ini, biar Engkau mampukan kami. Karena kalau sekarang ini kondisi kami, keuangan kami, pengetahuan kami kurang mampu Tuhan. Ya. Dan setelah itu saya waktu proses penerimaan itu saya merasa lega, saya merasa bisa lebih memahami lagi, lebih mengerti, dan proses itu yang membuat saya bisa lebih enjoy ya menjalani ke depan. Dan saya bersyukurnya dengan kekuatan itu saya melihat prosesnya ya, bahwa benar firman itu betul-betul hidup ya, betul-betul kuat, dan prosesnya sangat cepat ya, maksudnya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu bisa bekerja dalam kehidupan kami keluarga, dan khususnya buat Kayla. Dari keadaan kami yang terpuruk itu saya merasa bisa bersyukur ya, bisa karena tangan-tangan Tuhan tadi, perpanjangan tangan Tuhan memakai orang-orang yang bisa membantu kami dari beberapa support ya, terutama untuk kami boleh menangani atau memahami, untuk mengerti dan belajar tentang pengetahuan tentang anak-anak spesial need untuk gimana sih menghandle-nya, mengatasinya. Dan saya bersyukurnya ya ada Tuhan memakai orang-orang ya. Ada satu yang terutama di komunitas dulu ya, dan akhirnya dari komunitas kita beberapa mungkin ada yang pemimpin grup ya, untuk membantu kita juga, yang membuka istilahnya informasi, ada jalan keluar, dan akhirnya kita bisa banyaklah bantuan untuk kita bisa lebih meringankan istilahnya ya, untuk kita lebih proses dalam
membesarkan anak yang berkebutuhan khusus, terutama waktu itu awal itu kita bisa mendapatkan sponsor lah istilahnya dari yayasannya untuk dia bisa sekolah ya, dia bisa sekolah di Shining Star saat itu ya, dan sekitar umurnya dua tahun setengah lah Udah saat bisa. itu kita ditanya bolehlah kita dibantu dari yayasan itu ya untuk perpanjangannya itu ke sekolah itu, dan waktu Jadi kita Kayla ke bisa sekolahnya sekolah ya. waktu di observasi gitu ya umur 2 tahun setengah itu lebih bagus gitu, lebih dini lebih bagus untuk bisa sekolah, dan untuk penanganannya itu yang kita bisa prosesnya sampai saat itu, dan bisa itu yang tadi saya bilang tadi dari awal ya, bisa memuji Tuhan itu. Iya. Jadi nyata itu yang tadi firman Tuhan yang menguatkan saya itu, bahwa pekerjaan Tuhan itu bisa nyata, bisa betul-betul terjadi, dan itu yang saya bisa puji Tuhan. Jadi saya bisa melihat bagaimana Sis Meli hanya butuh kurang lebih 4 bulan ya kalau melihat bagaimana Bro Emen. Aku melihat ya Bro Emen membuat keputusan gitu ya. Betul. Untuk melihat bahwa Tuhan yang akan bekerja melalui seorang Kayla gitu loh. Bahwa Tuhan mau bilang ya tenang aja gitu ya. Iya. Tuhan yang akan berkarya lewat kalian gitu. Betul. Bukan karena orang tua, itu juga jadi kekuatan kan. Kalau aku tadi dengar beberapa kali Sis Meli bilang ada ketakutan, keluarga menyalahkan, ada ya orang bilang genetis gitu kan. Tapi ternyata Tuhan bilang bukan keluarga, dan itu jadi sebuah kekuatan untuk Bro Emen dan juga Sis Meli ya. Iya. Ya, dan orang juga akan bisa lihat gitu. Tuhan nyata melalui kalian berdua dan bagaimana seorang Kayla sekarang. Betul. Kalau prosesnya akhirnya bisa menerima, kemudian bahkan Kayla bisa dibantu untuk sekolah. Bagaimana dulu pengalamannya ketika dia mulai sekolah? Pasti bukan hal yang gampang gitu ya. Itu butuh perjuangan yang sangat berat ya menurut Iya. saya, bukan berat juga ya, karena proses waktu kita udah diterima di sekolah dan kita berpikir waduh ini kan jauh sekali, dan saya juga kerja dari Ya. rumah kan, dan itu butuh perjuangan yang saya bisa melihat ya, kalau dilihat dari sekarang untuk melakukan lagi aduh berat sekali, tapi karena tadi itu karena kuasa Tuhan yang boleh memampukan saya secara pribadi ya, karena jarak untuk yang saya tempuh itu kan saya posisi kerja, Iya. dan saya harus mengantarkan dia sekolah itu kalau saya pernah hitung itu sekitar 120 kilo sehari yang harus Dari saya lewati. rumah ke sekolah. Nah, dari rumah itu kan dari Poris Ya, ke Pos Pengumben, ke Pos Pengumben. Pos Pengumben ke gereja kantor, Kemayoran. kantor itu di Kemayoran. Nah kan saya jemput lagi. Jemput lagi untuk Pulang. pulang, Iya. balik lagi ke kantor. Habis itu kan dari kantor pulang lagi. Jadi saya hitung itu 120 kilo sehari. Kalau sekarang ngebayanginnya berat, kalau dulu waktu di Itu selama 3 tahun setengah. Itu ya. Itu selama 3 tahun setengah loh. Iya. Dan itu yang bisa memuji Tuhan itu ya, itu apa ya, enggak pernah, maksudnya istilahnya ya, amit-amit enggak ada pernah kecelakaan, enggak pernah. Itulah itu yang membuat saya melihat bahwa itu kalau bukan Tuhan saya enggak tahu. Itu makanya sampai sekarang itu saya bisa melihat ya proses yang kami boleh lewati itu, kalau bukan Tuhan Ya. nggak ada, kita nggak bisa nikmatin sekarang ini, kita nggak bisa melihat bagaimana pekerjaan itu bisa berkarya dalam kehidupan. Mungkin kalau Sis Meli lebih di rumah ya, bagaimana prosesnya, struggle-nya membesarkan Kayla untuk mulai sekolah. Ya, kalau biasanya yang ininya sih ya, struggle-nya tuh waktu ngajarin dia ya. Kan Belajar ya. Miss-nya bilang apa yang diajarin sekolah diterapkan lagi di rumah. Kalau ada PR kadang kan 1, 2, 3 gitu kan emang harus berulang-ulang kan. Emang Miss-nya bilang dia harus berulang-ulang, anak Down syndrome itu harus berulang-ulang baru dia ingat. Itu ya kadang kita sebagai terus harus ngajar kokonya kayaknya ada sempat emosi juga ya, aduh kayaknya capek, kita ada perasaan gitu ya, tapi ya butuh kesabaran sih, itu benar-benar melatih kesabaran ya.
melatih kesabaran ya dalam mengajarkan dia dalam hal apapun gitu dari dia kayak pakai sepatu, lepas sepatu itu kan miss-nya minta apa yang diterapkan sekolah dilanjutkan di rumah Iya, itu saya harus ini kan toilet training juga itu yang susah karena dia saat itu kan dia belum bisa ngomong kan. Oh, Jadi jadi untuk secara verbalnya verbal juga belum. Iya. harus belajar ya. Nah, jadi saya ajarin ya kita praktekin kasih tahu kalau mau ini pipis diajakin ke sini. Karena dia mau ngomong kayaknya bingung kali ya. Jadi ya saya harus ajarin pelan-pelan itu. Jadi ekstra lah ya. Iya benar, ekstra sabar. Dalam kondisi saya lagi hamil juga itu Pak. Karena makanya Bro Emen yang antar pulang Antar, pergi sekolah gitu. Wow, luar biasa. Ya, iya. Setahu saya memang untuk anak dengan kebutuhan khusus apapun ya, satu yang mereka harus belajar adalah take care dirinya. Ya. Nah, iya Ya. benar. Kalau dia udah bisa itu gitu ya, kemudian setahu saya dia bisa melakukan segala sesuatu sendiri, mandiri. Dia juga bisa belajar ya, diusahakan sampai kemudian dia bisa menghasilkan Ya. untuk menghidupi dirinya sendiri gitu ya. Betul. Sejauh ini apa yang kalian bantu dia atau kalian ajarin atau kalian siapkan untuk Kayla bisa mandiri kelak? Kalau dari awal sih sebenarnya karena kita udah tahu ya bahwa ini kan dari kalau dilihat dari segi akademis kan nggak mungkin maksudnya karena ini istilahnya Down syndrome itu dia kan untuk kayak IQ-nya kan di bawah, istilahnya bukan normalnya di bawah Ya, kan. tapi masih sekolah tetap ya sampai Betul, sekarang ya. masih sekolah. Nah intinya itu kan betul untuk dia bisa kelak untuk bisa mandiri. Mandiri. Nah proses kan yang dari awal itu sebenarnya udah kita tahu ya bahwa kita harus persiapan dari segi dia dari mungkin bisa bersekolah, bisa untuk dia bisa mempunyai satu skill lah. Betul. Paling tidak. Dan dari kecil tuh yang bersyukurnya dia bisa sekolah dan dari sana kita bisa banyak belajar bahwa ini butuh betul-betul yang dibilang istri saya bahwa kesabaran yang extra mile ya untuk kita bisa lakukan karena ini nggak gampang. Nah itu berulang-ulang dan saya bersyukurnya kita bisa melihat dia bisa sekolah yang tadi yang boleh dibantu oleh yayasan juga dan saya bisa melihat ya bagaimana proses Kayla itu dari nggak bisa ngomong bisa ngomong Sampai ngomong. ya karena dari awal waktu sekolah itu dia banyak pakai gestur ya karena dia nunjuk dan saya melihat prosesnya memang agak lama karena waktu itu kebetulan juga saya bisa dibantu juga ya untuk bisa sekolah di CAE ya dan saya bisa belajar tentang bagaimana menghandle lah istilahnya anak yang spesial khususnya kan kayak Kayla ya. Bro Emen juga sekolah, Iya, belajar khusus belajar gitu ya? khusus untuk mengetahui karena saya kan nggak tahu karena dari awal karena saya nggak juga maksudnya nggak berkecimpung di bidang itu dan mau nggak mau kan harus belajar dan saya bersyukurnya ada kesempatan untuk boleh belajar walaupun Tahu lebih dalam lagi. betul gitu bagaimana caranya dan prosesnya itu melihat bahwa anak ini jangan dianggap seperti untuk spesial atau dimanjain lah karena nggak bagus juga buat perkembangannya dia ya kita anggap seperti anak yang biasanya aja untuk bisa kayak mendidik dia untuk bisa dia lebih ya kan poinnya itu untuk dia bisa mandiri untuk dia bisa betul-betul nggak bergantung kepada kita sebagai orang tua karena kan kita kan ini nggak bisa selamanya betul ada sama bersama-sama dia dengan anak ya. betul nah itu yang membuat kita saya sebenarnya untuk berpacu itu untuk lebih banyak tahu tentang ini mereka dan saya bersyukurnya ya saya bisa tahu bagaimana mengetahui tentang keadaan dia gitu loh dan kayak bisa mengetahui dia tantrum bagaimana menghandlenya bagaimana dia proses belajar karena Down syndrome ini harus betul-betul dia sekolah
bentuk pengajaran itu harus repeatedly, jadi berulang-ulang. Berulang terus, Iya, lagi, berulang. lagi. Dari satu hal, makanya kalau satu kayak hitungan ya harus diulang-ulang. Kenapa? Karena dia bisa lupa. Gitu Termasuk untuk mungkin kegiatan sehari-hari Sehari-hari. secara pribadi seperti Betul. tadi ya. Sis Meli harus ajarin dia ya, take care dirinya Betul. sendiri ya. Betul. Untuk toilet trainingnya kita udah habis karena dari sekolah kan udah Iya. dibantu, walaupun dari proses perjalanan yang waktu awal-awal kan kita tetap pakai diapers ya, tetap pakai itu, dan waktu kita udah bisa ajarin dia toilet training udah kita nggak bisa udah nggak pakai lagi, kita pakai kalau di jalan aja. Itu yang saya bisa bersyukur ya, kita bisa mengetahui itu ya karena dari kita cari tahu dan kita bisa belajar juga. gitu. Kalau melihat Kayla hari ini gitu ya, apa hobi dia, apa yang paling dia suka, apa yang kira-kira bisa jadi skill dia gitu ya? Dia hobinya nari sama Nari. nyanyi sih. Dia nari ya, nari K-pop dia suka, nari daerah dia suka. Kalau di rumah tuh sekarang dia sukanya kalau di sekolah ada belajar nyanyi, dia cari di YouTube nyanyi kayak lagu daerah, lagu kebangsaan. Pokoknya sekarang ya hobi dia itu sekarang. Ya. Suka nari dia. Nah, dan aku lihat sih dia apa ya? Ingat loh, hafal apa gerakan-gerakan gitu. Iya. Makanya itu yang saya merasa wah, ya, apa yang kita takutin dulu yang ini anak kayaknya nggak bisa apa-apa, ternyata ya Tuhan, ibarat Tuhan patahkan ini loh. Kayak Bisa jalan, nggak usah pakai kursi roda. Iya, Betul. betul. Itu. Sekarang kan Bicara dia lancar ya. sekarang jalan-jalan. dia SMP Iya. kelas 1 kan. Iya. Dan prosesnya waktu di Shining Star kan yang sempat vakum yang Covid kan. Iya. Nah, kita bisa lihat dari sana, waduh, ini dia nggak sekolah nih, dia nggak belajar, jadi berhenti itu. Iya. Karena kan ini kan nggak boleh, sebenarnya nggak boleh berhenti kan Iya, untuk betul. belajar. Harus diulang-ulang terus Harus kan. diulang-ulang. Nah, bersyukurnya ya, yang tadi itu pekerjaan tua itu nyata dan memperbaiki juga kayak finansial kami lah istilahnya, boleh dibantu, boleh Tuhan bantu juga, dan prosesnya saya hanya bisa melihat kalau bukan Tuhan ya kami nggak mungkin, kalian juga nggak bisa sekolah, dan karena waktu hanya bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan ya, saya hanya berdoa setiap hari, Tuhan kalau memang Engkau titipkan buat kami anak ini, kiranya Engkau yang mampukan kami dari berbagai aspek istilahnya. Dan saya bersyukurnya ya sampai sekarang boleh kami bisa sekolahkan dia di Sang Timur ya, dan saya bisa melihat perkembangannya dia juga waktu dia sekolah dan proses belajarnya juga, dan itu sangat signifikan banget gitu loh, maksudnya dari yang tadi saya pikir bahwa dia di kursi roda tapi ternyata enggak, dan dia malah sekarang kalau saya lihat ya, dan bukan hanya saya lihat, teman-teman saya yang ngelihat waktu sekolah itu melihat anak kamu itu bukan Down syndrome katanya. Karena memang kalau dilihat sekilas memang nggak kelihatan. Kenapa? Karena beda banget ciri-ciri kalau dibilang dari anak Down syndrome umumnya, fisiknya gitu. Boleh kalau ini kan udah pasti ketahuan. Ini juga kayak ininya face-nya istilahnya. Tapi kalau dilihat dari ciri-ciri waktu tadi itu ya beda jauh, karena nggak sesuai istilahnya dari kayak ruas jarinya juga. Makanya teman-teman bilang ini anak kamu ini bukan Down syndrome istilahnya kayak gitu. Tapi dari yang saya lihat sekarang itu bagaimana proses perkembangan Kayla itu ya karena kuasa Tuhan, dan bisa berjalan sampai sekarang, dan melihat bagaimana dia bisa melebihi dari apa yang saya pikirkan awal-awal. Dari dia nggak bisa ngomong, sekarang dia udah bisa ngomong. Sekarang dia udah bisa betul-betul mandiri ya istilahnya, maksudnya untuk mandi udah mandi sendiri, pakai baju sendiri. Malah sekarang kalau sekolah itu dia udah siapin kayak bajunya untuk besok, dia udah tahu
udah siapi bajunya. Dan banyak hal yang membuat saya bisa melihat sekarang dia bisa install game sendiri, bisa main game sendiri. Dan kami dulu merasa bahwa ini nggak bisa ngomong. Sekarang malah cerewetnya. Gak bisa berhenti. Udah nggak bisa ngomong. berhenti. Iya, karena sekarang kan saya masih antar dia di sekolah ya. Saya taunya kalau dia nggak ngomong, berarti dia tidur. Kalau gak tidur akan ngomong Ngomong sepanjang jalan gitu. sampai rumah. Nggak tahu apa yang dia. Kalau bukan ngomong, Nyanyi. bergumam, nyanyi. Oh. Ya gitu. Dia itu kebiasaan dia. Itu yang Luar biasa. saya bisa melihat sampai sekarang. Apa ya? Jadi kita sekarang udah kayak nggak bisa nggak fokus lagi ke dia seperti menganggap dia ini spesial, enggak. Ya. Tapi kita udah anggap dia seperti anak biasanya aja. Cuman ya memang ada hal-hal mungkin ya kurang tadi kayak proses akademisnya ya. Iya. Tapi kalau untuk yang lain kamu bisa kalah sama dia. Itu yang saya bisa. Kenapa? Karena dia sekarang udah bisa nyuci piring gitu. Kenapa? Karena di sekolah dia itu ngomong kalau udah disuruh bantu orang tua kayak gitu. Dia Sama di sekolah minggu juga, iya, kakak. sekolah minggu juga kayak gitu. Itu Dia mau lakukan. betul Iya. dia melakukan. Nah, dia merasa malah sekarang kalau saya lihat dia nggak begitu istilahnya takut atau sama kita, tapi kalau omongan dari gurunya dari itu dia OB banget gitu. Kenapa? Oh kalau dibilang ini kamu harus lakukan, oh tadi Bu mamanya kalau wali kelasnya dia bilang Bu Sari ngomong begini, nah dia Nurut. tetap ngikutin gitu. Itu ya Itu anak-anak pada umumnya. betul. Saya dia paling ingat kalau di sekolah minggu kakak bilang harus bantu orang tua mami. Iya gitu. Jadi dia akan lakukan. Iya dia kan lakukan. Iya. Sis Meli, apa yang Sis Meli lihat Kayla hari ini? Oh ya betul. Ya mengucap syukur ya sama Iya. Tuhan ya. Misalnya bisa memuji Tuhan lah ya. Iya. Lihat Kayla sekarang apalagi dapat saya pernah dapat japri dari gurunya kelas 4 bilang Kayla membawa suasana jadi hidup di sekolah katanya. Yang selama ini hening. Seru jadi kelasnya ya. Sekali Kayla masuk dari pas dia awal masuk di gerbang sekolah semua guru disapa, pagi Bu, pagi Pak, semua temannya disapa. Katanya makanya gurunya bilang Kayla bawa kehidupan di sekolah. Bawel dan cerewet. Ada gurunya yang SMP pun bilang, iya Mam, si Kayla suka berdebat sama saya. Saya bilang sama Bu deh di rumah juga suka berdebat sama saya. Sekarang ya saya bersyukur lah ya dia emang dia melakukan kayak cuci piring tanpa bilang mami aku cuci piring, enggak, dia diam-diam dia tahu-tahu dia bilang mami aku udah cuci piring, entar tanpa disuruh kayak beberes rumah dia bisa. Ya itu saya sangat-sangat bersyukur lah lihat ya itu karena kuasa Tuhan sih ya, itu yang membuat si Kayla sekarang jadi ya seperti anak normal, seperti anak biasa gitu ya. Saya juga memperlakukan dia dari kecil tuh ya seperti kokonya lah gitu, bukan seperti anak spesial yang dimanja. Karena saya tahu yang seperti si Eva bilang kalau kita kan nggak bisa sampai gede. Nah kita nggak tahu umur kita ya, tapi nah itu saya dari awal itu saya udah memperlakukan dia seperti anak biasa yang ya udah kalau mau makan ya dia belajar makan sendiri. Nggak, itu dari sekolah tuh yang di Shining Star belajar makan sendiri saya terapkan di rumah. Makanya saya nggak pernah swap dia di manapun ya dia makan sendiri. Dan banyak hal memang dia bisa lakukan Iya sendiri benar. ya. Iya. Wow. Kalau kita ajak keluar jalan pun dia udah saya bilang table mannernya dia bisa tahu. Kayak kita makan apa dia lebih tahu, dia tahu sendiri, kita nggak ngajarin tapi mungkin dia lihat dia tahu. Nggak makan pun dia paling rapi gitu loh dibanding anak-anak lain kan berantakan, dia paling rapi, bersih piring, nggak belepotan kemana-mana dari kecil tuh Dia begitu. begitu ya. Iya makanya itu yang saya bersyukur Luar banget biasa. itu. Jadi looking forward kita akan lihat Kayla lebih bertumbuh lagi, berkembang lagi. Aku bisa lihat Bro Emen Ismail akan terus bantu dia ya dalam perjalanan hidupnya. Apa yang kira-kira bisa kalian bagi kepada penonton, pendengar yang mungkin punya aku mau bilang masalah jadi gak enak, akhir-akhir jadi seru gitu ya.
pengalaman hidup yang sama atau mungkin saat ini baru mau memulai perjalanan dengan anak berkebutuhan khusus? Oke, kalau untuk pesan ya ke Iya. mungkin banyak orang tua Iya. yang seperti kita ya. Iya. Yang pertama itu sih saya merasa bahwa kita harus menerima, ada penerimaan bahwa apa yang telah kita alami itu yang pertama sekali yang membantu kita itu adalah kita bisa menerimanya. Kenapa ketika kita boleh menerima itu bahwa ini adalah satu titipan Tuhan kepada kita dan bukan suatu kebetulan bahwa Tuhan juga memilih kita sebagai orang tua yang spesial gitu, bahwa Tuhan memilih bahwa kita ini bisa mampu, cuman kita harus betul-betul melihat dari kuasa Tuhan itu. Kalau kita udah bisa menerima dan kita melihat proses ke depan bahwa kalau bukan Tuhan yang mampukan ya kita nggak bisa melewatinya. Nah, tapi ketika kita bisa menerima itu kita bisa enjoy ya. Karena dari yang kami alami ya, ketika kami menerima itu, ketika kami sudah tahu itu bahwa itu adalah dari Tuhan ya, kita bisa terus menjalaninya dengan enjoy, dengan sukacita, dengan banyak mencari tahu juga, dan sehingga kita hal-hal yang kita takutkan, hal-hal yang kita membuat merasa nggak bisa, malah menjadi bisa. Dan kalau melihat dari perkembangan dan proses yang mulai kami alami ya, karena kami terus bergantung sama Tuhan, terus berharap sama Tuhan, karena kami dari awal udah tahu bahwa ini adalah dari Tuhan ya. Dan kemungkinan besar juga banyak yang masih belum tahu ya, belum memahami ya. Ya intinya itu ya harus menerima dulu sih, karena kalau nggak menerima susah menurut saya. Karena waktu awal itu juga saya banyak penolakan ya, banyak malah kacau balau. Akhirnya malah saling menyalahkan, saling itulah dari sini. Akhirnya malah, tapi ketika kita bisa menerima itu malah lebih enjoy, lebih gimana gitu. Karena bukan kuasa kita pribadi, bukan mengandalkan kita, tapi karena mengandalkan mengandalkan Tuhan yang memberinya, menitipkan buat kita. Saya bisa, tapi kalau dibilang tadi tuh mulai sampai sekarang itu ya ke depan kita terus berjuang, terus melakukan, malah terus belajar juga. Karena kan saya juga masih bukan hanya tetap mengalami kesedihan, karena saya melihat ini, saya nggak tahu kan, maksudnya kayak umur kita kan sebagai orang tua, kadang-kadang kalau dia udah tidur ya, melihat kalau udah tidur, Tuhan apa yang nggak tahu rencana kamu ke depan, tapi kiranya Engkau yang betul-betul terus buat hati kami, buat iman kami ini terus bertumbuh kepada Engkau, untuk saya bisa melihat dia bagaimana kalau dia bisa menikah, dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, kita nggak tahu. Itu yang membuat saya hanya bisa mengandalkan Tuhan, pada Tuhan. Itu aja sih. Sis Meli, ada yang mau disampaikan? Ya terutama berdamai dengan diri sendiri untuk bisa menerima penerimaan ya. Ya Tuhan titipkan ini mungkin ada satu maksud gitu, maksud kita ya untuk lebih bergantung lagi sama Dia, untuk lebih banyak belajar ya, dari Kayla saya banyak belajar ya untuk terus bergantung sama Tuhan, untuk bersabar gitu, bersabar untuk menunggu kayak janji Tuhan, terus bersyukur untuk bersyukur untuk apa yang Tuhan telah titipkan itu buat saya, lebih dekat lagi sama Tuhan gitu. Dan yang penting yaitu penerimaan,
Karena dengan penerimaan itu kita bisa mendidik mereka, menerima mereka, kita bisa menjalaninya dengan sukacita. Dan bukan yang kalau kita nggak bisa menerima, apalagi kita punya anak pertama ya gitu ya, pasti akan kasih sayang kita berbeda. Tapi ketika kita bisa menerima kayak kami berdua bisa menerima Kayla, ya kita bisa ya memberikan kasih, tidak ada yang nggak pilih-pilih kasih, tapi sama semua gitu. Dan saya melihat ya itu karena kuasa Tuhan. Kalau kita terus bergantung sama Tuhan, pasti Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan anak kita gitu kan. Karena ya itu, karena kebutuhan mereka kan banyak dan bukan seperti Sis Eva bilang, bukan dan itu nggak murah ya. Tapi kalau melihat sekarang ya karena itu kuasa Tuhan, kayak terus saja bersyukur dan terus bergantung sama Tuhan. Gitu aja sih yang memberikan kita kekuatan untuk terus bisa membesarkan mereka, membesarkan Kayla gitu. Thank you Bro Emen, Sis Meli, Sama-sama. sudah hadir di podcast ini. Ya. Jadi nomor 1 acceptance ya. Yep. Kita terima, berdamai dengan diri sendiri. Tuhan yang kasih, Tuhan yang akan cukupkan, Yep. Tuhan yang akan penuhi kebutuhannya. Bahkan Tuhan nyata melalui hidup kalian. Aku langsung belajar itu melalui obrolan kita hari ini. Thank you sudah hadir. So sampai di sini dulu episode kita kali ini. Silakan terus ikuti kami di semua sosial media @GKDI Official. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.